Tadi Anissa, pertanyaan Bapak ke kamu apa tadi? Belum ada, Pak. Oh enggak ya. Yang pertanyaan ke Adit apa Bapak tadi? Pertanyaan ke Ana sudah dijawab ya tadi, Nebula ya. Ada Bapak tadi yang menanyakan belum ada jawaban dari Bapak belum? Nah, Bapak kirim ini mengenai bintang yang akan meledak sebentar lagi dan akan terlihat dari bumi ke grup kamu. Baik, Bapak lanjutkan pelan-pelan ya, sambil share lagi dulu. Slide ke-12 kalau nggak salah tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. 13. Nah, sekarang namanya Wahana Angkasa Ulysses. Ada juga dari Jepang, Yoko. Pesawat ulang-alik Ulysses adalah hasil proyek internasional untuk mempelajari kutub-kutub matahari. Diluncurkan pada tanggal 6 Oktober 1990, sedangkan Yoko adalah pesawat ulang-alik yang diluncurkan untuk mempelajari radiasi energi tinggi dari matahari. Yoko merupakan hasil kerjasama Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris yang diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 1991. Berikutnya, slide nomor 14. Daily image of the sun in 171 wavelength as seen by SOHO 1 million degree Kelvin. Bayangkan, 1 juta derajat Kelvin. Misi eksplorasi matahari yang paling terkenal adalah Solar and Heliospheric Observatory atau SOHO yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA bekerja sama dengan Agensi Luar Angkasa Eropa (ESA) dan diluncurkan pada 12 Desember 1995. SOHO bertugas mengumpulkan data struktur internal, proses fisik yang terjadi, serta pengambilan gambar dan diagnosis spektroskopis matahari. SOHO ditempatkan pada jarak 1,5 juta kilometer dari bumi dan masih beroperasi hingga sekarang. Selanjutnya, slide nomor 15. Ada yang namanya Solar Dynamic Observatory Mission atau yang kita sebut dengan SDOM, ya. Kemudian ada lagi Stereo. Ini wahana juga. Misi eksplorasi terbaru dari NASA adalah pesawat ulang-alik kembar bernama Stereo Ahead dan Stereo Behind yang diluncurkan pada 26 Oktober 2006. Stereo bertugas untuk menganalisis dan mengambil gambar matahari dalam bentuk 3 dimensi. Solar Dynamic Observatory Mission adalah misi eksplorasi NASA yang sedang dalam pengembangan dan telah dipublikasikan pada April 2008. Solar Dynamic Observatory Mission atau SDOM diperkirakan akan mengorbit untuk mempelajari dinamika matahari yang meliputi aktivitas matahari, evolusi atmosfer matahari, dan pengaruh radiasi matahari terhadap planet-planet lain.
Selanjutnya, slide 16. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa nama pesawat wahana, ya kan, satelit yang digunakan untuk memonitor atau mengamati dari benda-benda langit, ya. Dari mulai Maret 59, Bapak baru sampai 2008. Nah, kamu cari sampai 2020 atau 2021. Yang Edwin Hubble tadi itu kapan, ya? Kamu bikin tabel, kamu kirim ke saya. Tabel-tabel dari 2009, 2010 segala macam kamu cari, kamu buat tabel baru. Pionir 4, negara pembuat Amerika Serikat. Ya. Pionir 5 sampai 9 Amerika Serikat. Apollo Teleskop Mount ATM Skylab Amerika Serikat. Helios 1 Amerika Serikat dan Jerman. Helios 2 Amerika Serikat dan Jerman. Solar Maximum Mission Amerika Serikat. Ulysses Jepang Amerika Serikat Inggris. Yoko Jepang Amerika Serikat dan Inggris. Solar and Heliospheric Observatory SOHO Badan Antariksa Amerika, NASA, dan Agensi Luar Negeri Eropa, ESA. Stereo Kembar, Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Dynamic Observatory Mission, NASA. Yang belum dari negara mana, Monik? Cina, Bapak. Rusia juga. Kamu cari ya? Rusia juga belum, ya. Ya, silakan. Lanjut. Slide 17. Sekarang eksplorasi bulan. Ada spacecraft sedang eksplorasi bulan dimulai oleh spacecraft yang telah mempelajari bulan selama hampir setengah abad. Sejarah eksplorasi bulan langsung secara resmi dimulai pada tahun 1959 oleh Soviet dan kemudian disusul misi AS berikutnya seperti Ranger, Surveyor, dan Lunar Orbiter yang memotret permukaan bulan sebagai persiapan pendaratan astronot. Siapa orang pertama yang mendarat di bulan? Aditya? Neil Armstrong. Yang kedua itu? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin astronot yang pertama, Mas. Ya berarti kemarin nggak ikut kuis Bapak ya? Neil Armstrong kedua, Mbak. Berangkatnya berdua memang. Tak lupa kemarin kuis Bapak ya. Baru berapa hari? Edwin Aldrin. Ya, Edwin Aldrin ya. Baru nanti kedua Neil Armstrong. Yuri Gagarin orang yang pertama yang mengorbit ya di angkasa. Yuri Gagarin. Dan sekarang ada, kalau nggak salah ada patung setengah badannya di DKI. Cuma saya nggak tahu Gubernur Anies kemarin meresmikan di mana gitu. Coba nanti kamu cari tepatnya. Ya, karena kerjasama dengan Rusia waktu itu, saat ini. Ya, tapi yang lebih bagus itu contoh tadi yang ada beberapa satelit buatan yang rusak untuk pengamatan planet-planet itu filmnya yang Gravity ya kemarin itu dia dalam rangka memperbaiki satelit pengamatan planet-planet galaksi juga. Itu filmnya bagus. Cuma karena terkena beberapa bangkai dari satelit buatan Cina sehingga mereka menabrak daripada wahana yang dia gunakan. Para astronot itu pada banyak yang tewas. Yang tinggal kembali ke bumi yang dokter yang diperankan oleh siapa Mbak Monik yang main Speed itu? Lupa apa perempuan itu. Perempuan itu. Apa namanya? Yang main sama George Clooney itu. Kalau nggak salah Sandra Bullock. Sandra Bullock ya benar ya. Jadi Bapak beri tugas mencari film Interstellar ya. Kemudian Solaris yang diperankan George Clooney. Kalau untuk Interstellar itu kalau nggak salah yang pernah main jadi Banci namanya siapa tuh? Tinggi orangnya kok. Bagus kok pemainnya aktingnya. Lupa Bapak saya. Ya, Interstellar bagus. Oke. Ya. Lanjut. 18.
mengenai masih bulan. Nah, ini Apollo 11. Pada tanggal 20 Juli 1969, mimpi menempatkan manusia di bulan menjadi kenyataan ketika Neil Armstrong turun dari pesawat ruang angkasa Apollo 11 dan ke medan bulan yang berbatu dan berdebu. Misi Apollo berikutnya kembali dan mengambil sampel ilmiah pertama dari bulan ke bumi yang beratnya hampir 850 pound atau 400 kg dari batuan bulan. Pada tahun 1994, sebuah pesawat ruang angkasa kecil yang disebut Clementine membuat sebuah berita ketika menemukan bukti langsung yang mungkin adanya es atau air yang ada di bulan. Dan Cina berhasil mendaratkan penjelajah lain di bulan pada tahun 2013, bergabung dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai satu-satunya negara yang melakukan pendaratan lunak di sana. Tetapi Chang'e 4 adalah yang pertama yang mendarat di sisi bulan yang selalu membelakangi bumi. Ya, nah, nanti kamu cari juga Apollo yang meledak. Apakah Apollo 11 apa 12 apa 9? Ya, karena pada saat peluncuran ya kan ada beberapa yang indikatornya nggak berjalan. Selanjutnya ya. Slide 19. Nah, ini yang tadi disebut oleh Monik. ISS, International Space Station. Sekarang masih ada yang tinggal berapa orang, Mbak Monik? Yang 4 kan sudah balik yang kamu sebutkan. 4 orang itu. Yang tinggal berapa? Yang di sana sekarang, di atas. 3. Yang lain jawabnya 3, benar? Cocok? Waktu itu ada 7 kan bukannya apa ya? Iya, masih. Belum balik. Masih 7 itu. Kan 11. Yang ada 11. Iya. Dan total semua 11. Iya. Coba yang terakhir kamu lihat itu 11. Pulang 4, jadi tinggal 7. Iya. Itu. Ini adalah ya kan formatnya, desainnya, kemudian ini pergerakannya. Nah, pada saat tertentu dia melewati wilayah kita. Ya kan setiap kali ya, setiap saat gitu. Kemudian sejarah dan garis waktu ISS. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS membutuhkan waktu 10 tahun dan lebih dari 30 misi untuk berkumpul. Ini adalah hasil kolaborasi ilmiah dan teknik yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara 5 lembaga antariksa yang mewakili 15 negara. Luas stasiun ini sekitar 4 kali lebih besar dari stasiun ruang angkasa Rusia, Mir, dan 5 kali lebih besar dari Skylab AS. Stasiun dasar pertama dibuat pada tahun 1969 dengan menghubungkan 2 kendaraan Soyuz Rusia di luar angkasa, diikuti oleh stasiun lain dan perkembangan teknologi ruang angkasa sampai konstruksi dimulai pada ISS pada tahun 1998, dibantu oleh pesawat ruang angkasa pertama yang dapat digunakan kembali yang pernah dikembangkan pesawat ulang-alik Amerika. Nah, saat ini Rusia itu akan melakukan kegiatan membuat ISS baru. Jadi tidak bekerja sama dengan Amerika. Ya, karena kalau di Amerika misalnya itu sulit sekali katanya kalau dia membuat sesuatu penelitian bersama. Jadi ingin lepas dari mergernya ini, kerjasamanya ini. Jadi sedang merancang, kalau disetujui oleh parlemen, oleh Presiden Rusia, maka Rusia akan membuat satu wahana seperti ISS sendiri, sama seperti Cina. Nah, kamu juga cari sekarang apa nama pesawat ISS-nya di Cina, karena mereka Cina punya sendiri. Ya, kemarin sudah melakukan beberapa uji coba, kalau ada kekurangan apa segala macam. Nah, kamu lihat apakah Teng'an apa-apa gitu yang namanya berbeda dengan nama-nama seperti di Amerika, begitu ya. Jadi Rusia udah tonton ke depan ini akan bekerja sendiri. Nah, ini astronot yang dari International Space Station kembali ke bumi yang kemarin menggunakan SpaceX-nya Elon Musk, ya. Itu balik dia. Yang contohnya itu pas mau pulang kampung dia ke bumi. ISS merupakan proyek gabungan dari 16 negara. Amerika, Rusia, Jepang, Kanada, Brasil, dan 11 negara Eropa, ya, dan agensi luar angkasa mereka adalah National Aeronautic and Space Agency, Russian Federal Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency JAXA,
Canadian Space Agency CSA AST, Brazilian Space Agency, Agência Espacial Brasileira AEB, dan European Space Agency ESA. Nah, ESA itu ada Italia, ada Prancis, ya kan, ada Belanda di situ. Nah, stasiun luar angkasa ini terletak di orbit sekitar bumi dengan ketinggian sekitar 360 kilo, sebuah tipe orbit yang biasanya disebut orbit bumi rendah, low orbit. Dia mengorbit bumi dengan periode 92 menit ISS. Pada 1 Desember 2003, dia telah menyelesaikan 33.500 orbit sejak peluncurannya. Semuanya Bapak ambil dari HTTP, ID, Wikipedia, ORG, Wiki, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jadi semua, kalau kalian bikin sesuatu harus ada sumber, ya. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, tolong dibacakan ada surat yang terkait dengan materi kita, surat An-Naziat ayat 27, dan satu lagi surat Al-Zariyat ayat 47. Saya minta kepada Mas Wisnu Aditya membacakan surat An-Naziat. Ya Pak, dari awal Pak. Ya, dari surat Naziat ya, yang satu ayat aja. Yang tampil di Bapak. PPT Pak. Iya, PPT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyadu khalqan as-sama'u banaha. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? oke. Terus Santi tolong bacakan surat Az-Zariyat ayat 47. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna la musi'un. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Ya. Jadi ingat ya, ternyata apapun yang kita laksanakan, ya kan, kita kerjakan dan kita pelajari, itu dari dulu itu sudah ada. Makanya kenapa kok saat ini ya kita kok ulama-ulama kita itu kalah dengan mereka-mereka yang dari ahli-ahli dari Eropa, dari Amerika. Siapa yang bisa sumbang saran? Kenapa kok kita pada saat sekarang kalah dengan mereka? Apa sebabnya? Padahal dari dulu kita tuh sudah ada rujukannya. Siapa bisa menjawab? Kenapa harus Yahudi, orang-orang Kristen yang jago-jago, atau dia gak punya agama seperti Cina? Kenapa? Ayo. Adit. Mana kita ini saat ini? Yang berlomba-lomba keluar angkasa adalah mereka-mereka yang bukan dari umat Islam. Bapak. Ya. Waktu itu kan sempat ada tugasnya, lupa kayaknya dari kosmografi juga atau bukan ya. Jadi waktu itu membahas kenapa orang-orang Islam itu, orang-orang agama itu malah jadi terbelakang terhadap ilmu-ilmu. Itu ternyata dulu ada kemunduran gitu Pak dari umat Islam. Tapi di awalnya sebenarnya umat Islam duluan yang mulai, kayak mungkin bisa disebutkan kayak tadi masalah kosmografi gitu.
Betul. kayak bintang dan segala macamnya. Sebenarnya umat Muslim tuh udah jaya pada masa lalunya, cuma mereka sempat mengalami kemunduran sehingga ilmu-ilmu yang sudah ditemukan oleh umat Islam zaman dulu tuh diadopsi balik sama sih orang-orang Yahudi, Cina dan segala macamnya kayak gitu. Iya. Makanya sekarang yang terlihat jadi si orang-orang Kristen dan segala macamnya kayak gitu, Pak. Kalau waktu itu sih yang saya baca. Gitu. Dan kita pernah waktu itu ada perang salib 100 tahun tuh, Mbak. Iya, iya. Nah, itu juga beberapa wilayah-wilayah kita ditaklukkan. Karena kita bisa diadu domba umat-umat Islam kita. Sehingga buku-buku kita itu diambil alih oleh mereka. Oleh orang-orang dari Eropa, oleh orang-orang waktu itu. Seperti Spanyol. Itu kan sejarah Islamnya bagus tuh. Ya kan? Itu rata-rata memang sudah diambil alih buku-bukunya dan orang-orangnya sudah masuk Kristen semua. Itu ada Masjid Sofia, Hagia Sophia itu di sana. Iya, betul. Ya, kemudian era Turki, ya. Sehingga pada saat kita dulu pernah berjaya waktu zaman khilafah, ya toh? Iya. Seperti Utsmaniyah, seperti Turki itu semua yang namanya umat Kristen dan Yahudi takut sekali. Oleh karena itu sekarang saya diharapkan kalian-kalian ini khususnya ya mahasiswa seperti kalian dari UHAMKA, dari persatuan-persatuan NU segala macam, jangan sampai ya kan itu bisa dipecah belah, paham? Nah, ya kan saat ini kan orang-orang nasionalis, orang-orang Yahudi yang sekarang munafik segala macam, buzzer-buzzer itu mencoba mengalihkan. Kenapa itu khilafah? Bubarkan HTI segala macam. Itu yang menjadi dasar kita menjadi lemah. Ya toh? Nah, sekarang harus kamu bangkit. Makanya harus banyak baca. Bapak meng-share kamu itu bukan untuk memberi tugas yang macam-macam, tapi supaya kamu melek, memahami materi yang kita bahas. Gitu. Ya, nah hal seperti ini yang Bapak inginkan di UAS. Jadi kamu tidak letterlock, tidak textbook menjawab pertanyaan saya. Ya, contoh yang pertanyaan kalau nggak salah Ana ya, apa yang mengenai collision itu? Saya bertanya kepada siapa tadi itu? Collision. Jadi ada perbenturan galaksi. Ketanya ke siapa tuh? Ada nggak pertanyaan Bapak tadi mengenai perbenturan antar galaksi, Andromeda dan Milky Way, Bima Sakti? Ada kan? Iya, ada, Pak. Itu kamu cari prosesnya tuh ada, ya. Tadi yang baru Bapak kirim ke grup juga tuh, kamu bisa lihat tuh lubang hitam tuh sama Betelgeuse. Ada kan Bapak pertanyaan ada beberapa bintang yang sedang meredup, Betelgeuse. Kamu harus cari, ya. Ada beberapa sarjana dari Kanada, ya, yang berbicara masalah Betelgeuse ini. Bintang bersinar terang, ya, di langit, di angkasa, begitu. Nah, dari beberapa yang kaitan ini, ya, surat yang sudah ada itu menunjukkan kalau kita baca satu persatu dari ayat itu benar-benar kita melihat kuasa dari Allah semua, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Coba bayangkan tadi yang dibacakan oleh Wahyu dan oleh Wisnu dan oleh Santi, ya. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Nah, pertanyaan Bapak, ada nggak sih akhir daripada alam semesta? Ada. Ada. Kapan? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Berarti nanti kita bicara masalah kiamat. Ya, itu ada tadi tanda-tandanya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah bumi datar, kamu percaya ada bumi datar? Enggak, Pak. Enggak. Nah, kita kalau tidak percaya, berarti kita mempertahankan tidak percaya itu, tapi kita boleh tahu. Mereka juga membuat, ya kan, statement itu juga punya beberapa ciri-ciri kenapa kami tidak mengakui bumi bulat. Ada, boleh, silakan. Sama seperti halnya saya sekarang di grup, ya, saya nggak percaya Pak Budi mengenai perubahan iklim. Nggak apa-apa,
Kita cari tuh bahasan-bahasannya. Sama seperti Donald Trump. Ya kan? Dia tidak percaya namanya perubahan iklim. Dia melawan ya kan kehendak daripada terjadinya perubahan iklim. Nah, kita tunjukkan bukti, mereka juga menunjukkan bukti. Ternyata ada saya baca di dalam ini juga yang teman-teman share, ada suatu makalah, memang perubahan iklim itu ada suatu konspirasi, sama seperti halnya seperti kita juga gitu loh. Ada kita bicara masalah kosmografi, kita bicara masalah pergerakan antar bintang. Nah, kita kan hanya mengetahui dari data yang dikirimkan oleh Hubble tadi, pesawat Hubble tadi, gitu loh. Hubble Space ya kan, Station, satelit buatan manusia. Nah, itu bukan buatan dari sang penguasa, seperti itu. Ya, baik, saya zoom lagi satu persatu. Saya sudahi dulu. Kita akan coba diskusi. Yang masuk 26 jadi satu tadi exit saya belum tahu. Ketua kelas Mas Adit Ramadan. Yang satu exit siapa? Waduh, sebentar Pak. Saya tadi nggak ngecek Pak yang tadi 27 masuk semua. Saya lihat yang satu ini kayaknya masih belum bisa masuk, mungkin sinyal apa nggak apa-apa sih sebenarnya. Bapak mencatat 27. Kalau Muhammad Gaga itu masuk A atau B? Di B Pak, kosmografinya Pak. Kosmografinya B, tapi sekali lihat belum lihat ini. Terus pertanyaan saya ke Monik, kemudian ke Santi, ke Kelia, yang saya share untuk mengamati tugas pertemuan ke-12 dilaksanakan nggak kemarin tanggal 28 Mei? Yang tentang apa, Pak? Nah, Bapak kan kirim satu bahan untuk melihat setelah bulan adalah matahari, dan itu Bapak beri contoh ya, memfoto arah daripada posisi matahari. Yang ini yang Bapak ada ngirimin kompas juga. Mama. Loh, yang kata Bapak jam 16.18 itu. Betul. Terus ada lagi Bapak kirim foto yang terkait Bapak motret ya, lokasi matahari pada pukul yang Bapak sebutkan. Pukul 16.28. Ya, 16.22 kalau di saya. Oh iya. Tapi itu sebenarnya 16.28 atau 16.18. Tapi kalau di bawahnya lagi itu pakai aplikasi Qibla. Qibla ya, itu menunjukkan Bapak arah kiblatnya 295.1857 derajat. Nah, kalian siapa yang melaksanakan ini? Karena ini tugas untuk tanggal 2 untuk pertemuan ke-12. Saya belum, Pak. Nah, berarti kamu nggak perhatikan grup. Yang lain siapa? Rega sudah? Belum juga, Pak. Berarti belum semua. Siapa yang sudah? Semua belum? Semua belum? Aditya Rizky belum? Harnum belum? Kelia belum? Santi belum? Nia belum? Belum, Pak. Sekarang kamu lihat di channel YouTube saya pertemuan mengenai arah kiblat, pertemuan 12 itu ada hitung-hitungannya. Ya, contoh dalam slide Bapak adalah Jogja. Kamu ganti dengan yang kemarin kamu kirim koordinat rumah kamu. Sehingga nanti kamu mendapatkan contoh kiblat yang dari Bapak. Sampai contoh, Bapak adalah kiblatnya 295.1857 derajat. Paham? Di dalam Bapak membuat YouTube itu, di slide keberapa,
itu ada contoh perhitungannya. K sama dengan sinus latitude, longitude, kemudian tangannya berapa. Nah, kamu catat situ. Kalau kamu belum paham, nanti WA saya. Saya akan susuri, akan saya arahkan perhitungannya. Jadi memasukkan nilai pi dan nilai lambda. Ya. Yang penting ada 2 data. Data dari tempat kamu tinggal dan data dari Makkah. Lintang bujurnya, gitu. Tapi kalau kamu menggunakan kiblat, boleh. Menggunakan Google Earth, boleh. Karena biasanya kamu harus tahu dulu ada arah utara. Karena kita bicara nanti untuk arah kiblat, dia tidak jauh-jauh dari arah barat. Barat laut biasanya. Ya. Jadi Bapak temukan kalau di Jakarta, khususnya Kecamatan Pasar Minggu, itu arah kiblatnya 295,1857 derajat. Itu Bapak sudah kirim ke grup. Ya. Jadi kamu melewati fotonya, harusnya mengamati pada saat itu, karena kalau pada saat itu nanti kamu bisa lihat kemiringannya, arah dari mataharinya itu kemana, gitu loh. Nggak pas dengan utara, nggak pas dengan barat, tengah-tengah, gitu ya. Nanti kita belajar juga, karena kita belum sampai, ini baru pertemuan 10, ya. Dari mulai sekarang, kamu sudah lihat di dalam YouTube-nya, ada 2 Bapak kirim tuh, ya. Ada yang bagian 1, ada bagian 2 untuk penentuan arah kiblat. Do you understand what I mean? Yes, I do, sir. Okay, thank you. Ya, if you want something, ya, you share by WhatsApp. Hanya tanya apa, gitu. Karena masing-masing teman, karena koordinat berbeda, mungkin bedanya sedikit dalam menit. Kalau derajatnya mungkin tidak. Kami akan mendapatkan nilai K-nya bisa 64, bisa 63, bisa 65. Oke. Oke. Irfan Maulana hadir? Paham maksud saya? Irfan Maulana? Hadir, Pak, hadir. Itu kalau belum paham nanti WA melalui grup, ya. Cara menghitung arah kiblat di rumah kamu. Baik, Pak. Ya, jangan sampai nanti kamu kiblatnya ke Tel Aviv lagi. Ya, bukan ke Makkah. Kalau ke Baitul Maqdis masih boleh lah. Dulu pernah kita ke sana. Coba Monik dicari. Kapan itu? Tahun berapa Masehi? Perpindahannya dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis saya ke Makkah. Kan turun wahyu juga itu dalam Al-Quran. Ya, yang sekarang jadi ramai kan Masjidil Aqsa itu kan, dulu kita kiblat ke sana. Iya. Iya. Dan sekarang ini diambil alih oleh Israel. Pada pertengahan bulan Syaban, Pak. Nah, bulan Syaban, tapi kan tahun Masehinya kamu harus tahu. Oh iya. Hanum Isnaini. Tinggal di mana? Ya Pak, di Sukabumi. Aduh, Sukabumi apalagi. Koordinatnya belum ngirim ke Bapak toh? Ya, belum Pak. Nah, tadi tentukan lintang bujur berapa, dimasukkan ke dalam rumus tangan K. Ya. Itu ada semua di slide Bapak di YouTube mengenai ya kan penentuan arah kiblat. Itu pertemuan kita ke-12. Iya, Pak. Ya. Kemudian yang sudah kamu install kiblat aplikasi dan WWT sudah belum? Sudah dicari belum, Adit? Tolong dikirim juga ke teman-teman kalau sudah. Belum dicari, Pak. Laptop saya baru benar nih, Pak. Iya, jadi kiblat itu ada di Google Google istilahnya Google Play ya, Play Store ya, ada. Ya, itu juga mudah. Kamu tunjukkan dulu arah utaranya, nanti kamu dapat arah kiblatnya. Mudah, ya. Untuk WWT kamu bisa melihat beberapa galaksi dan kamu ambil yang Guide to Tour. Jadi membimbing kamu untuk tur ke galaksi mana.
Itu sudah mudah juga. Nggak usah diinstal. Langsung aja di internet kan. Bisa muncul. Itu pertemuan kita terakhir. Ke-15. Kalau masih ada, kebiasaan 14. Nggak dapat 15 saya. Ya, kebiasaan ke-16 sudah ke UAS. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih narasi belum, ya, tidak cukup narasi, tapi bagaimana dubbing atau narasi di bawahnya ditulis bahasa Indonesianya. Masih saya tunggu. Sampai hari Jumat, ya, yang belum. Yang kalau beberapa yang sudah bagus kemarin yang sudah ngirim siapa tuh? Ya, yang melalui Telegram. Siapa ya? Yang Bapak bilang, ini kan masih 5 menit nih. Siapa kemarin tuh? Sasa siapa? Siapa? Pak. Ya, nanti dilanjutkan. Ya, itu bagus. Ya, Teman-teman yang lain itu bagus ya. Jadi kamu menggunakan seperti itu. Nah, ada beberapa hal nanti kamu lebih paham. Ada jenis dari galaksi, ada jenis dari lubang hitam, segala macam. Kalau ternyata itu masih banyak dari 95% yang belum kita ketahui, Mbak. Yang baru kita ketahui di luar angkasa cuma 5. 5 saja tuh sudah ratusan juta mengenai galaksi, jenis bintang, jenis konstelasi, rasi, segala macam. Baru 5%. Bayangkan. Yang 90% masih I don't know. Ada apa sebenarnya itu? Itulah, ya kan? Padahal Amerika, Rusia, Cina sudah berlomba-lomba untuk mengeksplor. Malah kita mau perjalanan angkasa Elon Musk mencari planet untuk pengganti bumi seperti itu, ya. Baik, ya, Bapak sudahi dulu materi Bapak hari ini. Ya, kamu bisa mencari bahan-bahan yang tadi Bapak kirim atau sekarang juga ya membuat tugas-tugas lanjutan yang dari Bapak, ya. Ada pertanyaan tidak sebelum Bapak akhiri? Yang masih belum paham pertanyaan apa tugas-tugas dari saya? Bapak, nanti yang kiblat itu dikumpulinnya pas pertemuan 12 atau kayaknya karena itu pertemuan kita 12 kita bahas dan kita kumpulkan pada pertemuan itu. Ya, karena kita mengepaskan materi-materinya. Kalau Bapak begitu pengennya. Jadi kalau kamu sebelum misalnya masuk, Bapak mengirim bahannya dulu gimana biar kamu bisa mempelajari lebih dulu gitu loh. Makanya banyak ingin pertanyaan dari situ. Contoh seperti tadi mengenai interstellar, kamu lebih paham dulu apa itu, ya kan? Hanum Bapak tanya atau siapa tadi, Ana atau siapa yang terkait dengan nebula dengan supernova. Nah, kita galaksi hubungan dengan nebula apa? Jadi ada keterkaitannya, Mbak. Ya, makanya kita juga belum bahas mengenai dark matter, bintang neutron itu banyak sekali. Ya, nggak cukuplah Bapak menjelaskan kepada kalian dalam saat ini karena kita kan cuma ya kan pertemuannya paling ya 2 jam aja nggak cukup seperti itu. 2 jam juga kurang. Ya. Jadi 95% benda-benda langit yang di luar angkasa belum kita pelajari. Yang kita pelajari, yang kita temukan, ya walaupun sudah banyak itu baru 5%-nya. Apakah itu di dalam surat yang mengatakan manusia tidak percaya dengan adanya yang esa? Coba bayangkan. Ya. Nah, kenapa juga Stephen Hawking yang sudah sepintar itu tidak percaya dengan adanya Tuhan? Bayangkan, pintar dia itu. Siapa bisa jawab? Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking. Dia ateis. Karena dia hidupnya merujuk pada keilmuan, Pak, bukan ketuhanan. Karena kalau kita merujuk ketuhanan, keilmuan kita sudah pasti terbatas gitu. Karena maksudnya waktu itu sempat disinggung di ID, di disiplin Islam. Jadi kalau misalnya kita menganut sebuah kepercayaan, apalagi itu masalah agama, kita sulit untuk untuk menjajah keilmuan itu gitu loh. Karena kita misalnya terkotak-kotak oleh